pengen bisa apa, tapi usahanya nol, percuma. Iya nanti ada waktunya. Ya kapan waktunya itu? Kapan kamu bangkit dari kubur? Bangkit dari. Hai guys, kembali lagi di Ngobrol Aja. Ngobrolin apa aja bareng aku Cika dan aku Melinda. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman itu ada 3 guys. Kriterianya ya. Yang pertama itu ada zona nyaman untuk berkembang. Yang kedua zona nyaman kepada seseorang. Yang ketiga yaitu zona nyaman pada diri sendiri. Kita bakal bahas satu-satu tentang 3 kriteria itu. Yang pertama nih. Jadi kalian harus simak ya. Oke. Buat kalian yang masih terjebak di zona nyaman, kita bakal bahas 3 ini. Ya bakal dikuak. Yang pertama kita bakal bahas yang apa dulu nih? Yang ini tadi yang zona nyaman untuk berkembang. Yang berkembang. Ya. Oke. Kita bahas yang pertamanya tuh. Maksudnya tuh gimana sih zona nyaman untuk berkembang? Kayak mungkin ya kita kayak selalu stuck di situ aja gitu, nggak ada perkembangan dari diri kita sendiri gitu. Yeah. Terlalu nyaman kayak gitu-gitu aja gitu, ya nggak sih? Oh, berarti nggak ada rasa untuk maju biar gali potensi Iya, gitu ya? kayak Jadi misalkan kita kayak cuma belajar tuh cuma kayak misalkan Itu matematika aja. ngerjain matematika tuh kita nggak ada buat mempelajari matematika yang lainnya gitu. Jadi kayak kita cuma berkembangnya di situ-situ aja gitu. Taunya cuma itu aja gitu. Kayak sama aja kita nggak tahu kita tuh sebenarnya bisa apa sih, potensi kita itu apa sih, kayak gitu kan? Bakatnya itu apa sih? Bakatnya itu apa? Nah dari zona nyaman itu kita keluar untuk berkembang, kita gali potensi berani kita, buat keluar, ya gitu. Berarti itu sama aja kayak tips ya, maksudnya untuk biar menggali potensi kita agar menjadi orang yang ini gue bisa apa sih, kita tuh bisa apa sih sebenarnya gitu kan. Nah dengan cara ya kita keluar dari zona nyaman, kita cari tahu ini kita basic kita apa, aku tuh bisa di apa ya, aku tuh bisa di bagian apa ya, entah itu mungkin public speaking atau gambar, atau mungkin dia pinter menghafal atau konten kreator gitu kan, yang lebih suka-suka banyak kan macam-macam gitu. kan, karena masing-masing dari kita kan beda. Kalau kamu potensinya apa sih? Aku apa ya? Kamu bisa apa sih? Aku kira-kira nih, kan kamu kan kuliah tuh jurusan farmasi. Nah sekarang kan sama aja kita lagi menggali potensi nggak sih? Kita tuh lagi keluar dari zona nyaman loh termasuknya. Ya nggak sih? Ya kan? Jadi farmasi tuh kan tentang kesehatan tuh, mulu-mulu tentang obat, resep pasien dan sebagainya. Nah sekarang kita harus keluar di konten ini, di kerjaan kita ini, kita harus yang namanya kreatif dalam hal konten marketing, digital marketing, terus kita harus pinter public speaking kayak gini. Konten kan, ini tuh first time kan buat kita. Dituntut sih aku ngomongnya. Enggak dituntut, maksudnya kayak emang sebenarnya kita tuh dituntut buat diri kita sendiri biar bisa berani ngomong kayak gini. Sama gitu aja kita tuh nggak ngebanjain diri sendiri. Ya kan? Kita tuh sama aja lagi belajar. Emang menurutku itu setiap kita ngelangkah ke depan itu selalu belajar sih. Betul. Kita tuh akan mengalami sesuatu hal yang baru. Nah dari sesuatu hal yang baru kita selalu keluar dari zona nyaman kita. Intinya tuh kayak memang kita cari pengalaman baru gitu. Kalau kita kan sebelumnya memang dari farmasi gitu kan, terus kerjanya emang melenceng jauh dari jurusannya gitu. Tapi syukur ya kita emang mau belajar, dari kita emang mau belajar, mau keluar. Nah akhirnya ya jadilah kita seperti ini. Gitu. Itu buat zona nyaman untuk berkembang. Yang pertama. Terus yang kedua apa? Pada diri sendiri atau mau langsung bahas yang untuk seseorang? Bebas sih. Oh, sebelumnya yang untuk berkembang itu ada beberapa ini sih konteks. Jadi yang pertama kan itu untuk potensi tuh, menggali potensi. Untuk yang kedua itu kita keluar dari zona nyamannya kita dengan cara kita kasih reward untuk diri kita sendiri. Betul. Maksudnya tuh gini, kayak waktu itu aku pernah kan, kita juga pernah kan waktu kita sempro
itu bener-bener kita bikin buket snack itu untuk diri kita sendiri. Kayak sama aja kita tuh ngapresiasi bahagiain diri hasil kita kerja sendiri. kita sendiri gitu. Bener. Tapi emang harus rata-rata harus punya duit sih. Iya sih. Kan? Tapi ya ada juga sih buat mereward diri sendiri, nggak melulu harus tentang uang gitu. Mungkin dengan kumpul sama keluarga yang tadinya emang sibuk banget buat mengejar satu hal itu, terus pas udah tercapai hal itu, kitanya bisa kumpul bareng keluarga gitu, santai-santai lagi. Itu juga termasuk reward diri nggak sih? Iya, sama aja kayak me time. Gitu. Me time itu kayak reward gitu. Diri sendiri loh. Kita main kemana kita nyenengin diri sendiri. Makanya love self itu yang paling penting itu love self. Ya rakyat untuk cilok lah ngarep 5.000 lah. Bener. Lumayan. Udah bikin tenang ya. Yang penting emang reward buat diri sendiri. Aku lagi kepengen ini, pokoknya habis selesai ini aku mau beli ini gitu. Iya benar. Terus yang ketiga, harus yang mahal-mahal juga. Yang ketiga nih, yang berkembang itu meyakinkan diri. Dalam artian itu kita harus yakin atas apa tujuan kita. Kita tuh harus punya mimpi sebenarnya. Setiap orang itu harus punya mimpi. Kalau kita mau sukses itu harus punya mimpi. Kayak kita tuh mau gimana sih ke depannya, prospek ke depannya tuh kita mau gimana ya kan? Kita tuh nggak boleh yang namanya. Sebenarnya aku pun jadi orang itu bukan orang yang optimis. Kayak lebih ya udahlah ngalir aja. Nggak optimis berarti pasrahan banget. Iya serius, aku tuh pasrahan banget. Sekarang jalannya gini, oh ya udah mungkin emang dari Tuhan dikasihnya kayak gini. Aku tuh selalu mikir kalau sekarang aku bahagia, besok sedih. Kalau sekarang sedih besok bahagia, udah gitu terus. Jadi emang hidup nggak selalu kita bahagia terus bawah, gitu kan? Pasti kadang ada di atas, kadang di bawah. Nah, iya makanya. Maksudnya kayak roda berputar kayak gitu. Iya. Kayak agak ambigu ngomongnya atas bawah gitu. Ya kan harusnya ngomongnya roda berputar. Iya roda itu berputar gitu. Bumi nggak sekalian bumi berputar. Ya buminya berputar. Roda berputar. Ya udahlah ya. Ngapain kita putar-putar sih? Heran. Setengah putaran. Sekali putaran. Padahal sekali putaran, setengah putaran. Setengah lingkaran apa setengah putaran? Setengah lingkaran. Nggak tahu lah, capek. Rumus matematika mbok. Nah terus yang keempat, membuat rencana jelas. Kau maksud nggak membuat rencana jelas itu gimana? Maksudnya tuh kayak kita harus ngesusun rencana dulu. Iya. Kita ke depannya mau bakal gimana, 1 tahun ke depan itu gimana, atau 2 bulan ke depan kita harus gimana gitu. Kita juga harus mikir resikonya. Jadi kadang kita kan punya mimpi, tapi kan kita juga harus punya tahu apa resikonya apa kalau kita apa nih ya. Jadi gitu. Biar kita tuh mimpi tuh nggak tinggi banget. Ngerti nggak? Kayak udah tahu mungkin maksudnya kayak resiko. Mungkin resiko kejadiannya kayak gini. Jadi kita tuh udah siap duluan. Siap batin. Iya, mental dan batin gitu. Dan jiwa raga. Nah, iya benar kayak gitu. Nah, terus udah nih itu kan kayak apa? Kayak konteks-konteks dari yang berkembang, zona nyaman untuk berkembang. Nah, yang kedua nih, mau yang bahas yang mana dulu nih? Pada seseorang atau pada diri sendiri? Seseorang juga boleh. Seseorang. Kan biasanya juga banyak nih yang terjebak di zona nyaman pada seseorang. Padahal pun nggak ada ikatan apa-apa. Tapi ya kadang gitu, kadang tuh gini tuh nih. Apa? Nyaman. Deketnya singkat. Jadian enggak. Tapi lupanya susah. Iya. Itu sering kejadian loh. Sering. Sumpah. Ya kan? Kamu pernah gak sih ngalamin? Pernah lah dulu. Itu emang kamu deketnya itu berapa lama sih sampai kok kamu gak bisa lupain? Susah lupain? Dulu pernah setahun kayaknya. Deket? Iya. Itu jadian gak? Enggak. Hah? Dia cuma modal ngomong sayang. Enggak, sayang pun enggak ngomongnya. Serius? Iya ngomongnya serius gitu aja. Aku mau serius sama kamu gitu. Tapi nggak ada pembuktian apa-apa. Terus? Ya udah terus akhirnya aja kayak oh ya udah sebelum aku tahu akhirnya kayak gini tuh emang kayak ya udah aku jalanin dulu aja gitu kan. Berarti terus, kamu itu cuman dibikin nyaman itu karena kata-kata itu? Iya, ya nyaman terus emang kayak komitmen nggak sih kayak gitu. Tiba-tiba, tapi emang kita nggak ada obrolan buat aku mau berkomitmen sama kamu gitu, nggak ada. Tahu-tahu jalan aja tiba-tiba udah setahun terus tahu-tahu dia pilih yang lain. Jadi nama yang lain, dekatnya sama aku jadi nama yang lain. Banget. Itu sering banget sumpah. Berarti emang dia tuh serius main-main sama kamu. Mungkin. Bukan serius yang dalam hal kayak
ke masa depan gitu. Sebenarnya cewek tuh bukan cewek, maksudnya aku pribadi, aku tuh orangnya nggak gampang baper kalau memang dikatakan aku sama kamu temen. Gitu. Jadi kalau memang aku tahu aku temenan sama kamu, aku nggak bakal baper gitu. Tapi kalau memang kamu ada kata-kata mau serius sama aku atau aku pengen dekat sama kamu, pasti aku bakal naruh perasaan gitu. Mencoba menaruh perasaan ke cowok tersebut. Cewek tuh wajar loh kayak gitu. Sebenarnya kita tuh nggak bisa juga dibilang baperan ya, karena emang sifatnya kodratnya perempuan itu perasa. Iya nggak sih? Kita tuh perasa. Kalau cowok kan mainnya logika. Kayak ibaratnya gini, kamu cuma dibilang aku sayang kamu, aku mau serius, cewek pun percaya. Yes. Entah kita itu bodoh atau gimana nggak tahu, tapi emang kita tuh kayak ih kok bisa ya ada cowok kayak gini ya, ngerti nggak sih? Kita tuh juga nggak bisa sepenuhnya ngebodohin diri sendiri tuh enggak, karena mungkin emang ya kita ditakdirkan dewasa ya dengan jalur seperti itu, mungkin seperti itu, ya kan? Ya makanya kalau memang aku kadang temenan sama cowok, kalau teman cowokku ada yang baper ya ada temanku beberapa ada yang kayak gitu, tapi kan akunya emang gak ada perasaan apapun sama teman-temanku gitu, karena emang aku nganggapnya mereka teman sahabat aku sendiri gitu. Oh berarti pernah ada teman yang pernah suka? Ada, sering. Sering ada yang kayak gitu, makanya banyak didemenin ya. Makanya aku gak pernah ya apa sih gitu, orang kita juga temenan doang kok gitu. Kalau bisa jangan naruh perasaan ke aku gitu. Karena emang kalau dari awal kita udah temenan ya udah. Tapi kalau emang kamu ada niat baik dan itikat baik ke bisa aku diomongin lah ya. Bisa diomongin lah. Oke. Gitu. Makanya nggak mau baper. Iya sih benar. Kan kebanyakan cewek nggak ada obrolan kayak gitu, tiba-tiba temenan terus ternyata satu sama lain menyimpan perasaan gitu kan. Iya itu sering, apalagi kalau emang sahabatan. Kan? Kadang juga aku nggak percaya sahabatan cowok cewek tuh bener-bener nggak bisa. Nggak ada rasa itu, aku sebenarnya 80% nggak percaya. Karena pasti salah satu di antara mereka ada yang baper, ada yang pernah suka, ada yang baper, atau mungkin saat itu kan. Karena aku juga pernah ngalamin itu, enggak sih? Mantanku pernah ngalamin itu gitu loh. Jadi mantanmu apa kamu? Enggak, aku nggak pernah sih, cuman aku diceritain mantanku gitu. Gitu. Nah, mantan yang mana? yang udah jadi mantan. Oh, yang udah jadi mantan. Iya, bukan yang sekarang. Gitu. Jadi kayak aku tuh cuma sahabatan kok sama dia. Aku tuh nyaman ya karena sahabat, karena temenan, karena emang aku tuh kadang mikir kamu emang beneran gak sih sayang sama aku? Kok kamu malah mainnya sama dia, sahabatmu itu yang cewek, main itu berdua. Berarti lebih milih sahabatnya ketimbang pacar sendiri ya? Nggak dulu tahu. Waktu zaman dulu masih pacaran. Enggak sih, dia tuh balance lebih. Ya emang tetap milih aku, tapi kalau semisal dia dilarang buat nggak boleh main sama sahabatnya, tetap dia main. Tapi aku juga bukan bermaksud aku tuh kayak gimana, kayak kamu nggak boleh main sama dia. Enggak, aku tuh nggak kayak gitu. Maksudnya, ayolah kamu tuh tahu posisi, kamu bilangnya kamu pacarnya aku gitu kan. Tapi kenapa kamu mainnya berdua? Sama kamu bareng-bareng nggak apa-apa. Walaupun nanti kamu cowok sendiri itu pun nggak apa-apa. Tapi tolonglah jangan berdua gitu. Coba kalau bikin kamu salah paham. Iya kan? Coba gitu. kalau kamu di posisinya aku. Posisi Q. Posisiku keceletot. Gimana? Kamu ngerti nggak sih? Ngerti. Maksudnya kayak aku tuh baru tahu istilah dulu tuh. Kayak kita sering dikasih pilihan kayak kamu bakal milih pacarmu apa temenmu. Dulu pasti belum tahu, pasti jawabnya temen kan. Iya temen. Nah tapi sekarang kalau udah makin gini, makin sekarang kayak pasangan. Udah tau bucin gitu, pasti kan kayak lebih milih ke pasangan. Karena emang kita nantinya bakal hidup selamanya sama pasangan kita gitu kan. Ya kalau misalkan kalau semisal sama itu ya ibaratnya kayak gitulah. Iya sih emang bener sih. Temen gak selalu ada yang emang kayak seumur hidup nemenin kita gitu, tapi, kan mereka juga punya kesibukan masing-masing. Tapi emang kadang itu menurut aku ya justru pasangan itu yang lebih banyak mendengarkan keluh kesah kita daripada teman. Kalau kayak teman itu cuma aku ngerasain gitu sekarang. Teman itu kayak cuma sebatas kenapa sih kamu udah kayak dia tuh cuma kepo aja sama kita. Tapi karena kalau pasangan kan karena kamu kenapa, butuh apa, ada masalah gitu. Iya kayak bener-bener dia tuh care bukan karena cuman kepo, ngerti gak sih? Iya kayak mungkin karena perubahan sikap kita yang tiba-tiba jutek terus makanya jadi ditanyain kenapa gitu. Kalau teman kan cuek nggak sih? Gitu. Kadang malah kadang kita suka dipisuin. Ngapa sih? Iya. Gitu kan? Iya kayak ngapa sih kok ya kan? Ya bener kan? Iya sih.
Tapi ya kita emang harus tetap pilih apa ya, teman juga sih ya, gimana pun kadang kan teman itu lebih lama kenal duluan daripada sama pacar. Ya nggak sih? Kalau katanya kayaknya tuh kita egois banget kalau tahu-tahu kita udah sahabatan lama tapi terus malah jadi milih pacar yang baru. Itu kayaknya kalau aku jadi sahabatnya juga gedek. Iya sih. Ya seenggaknya harus balance aja sih. Iya, balance. Pacar sahabat gitu. Iya, jadi kalau penting kalau lagi main sama teman ya nggak usah main sama pacar. Dah, gitu aja. Aku nggak pernah kan? Ya nggak tahu. Nggak pernah aku main bertiga sama kamu. Oh ya, bertiga sih nggak pernah. Nggak pernah kan? Iya sih nggak pernah. Nggak pernah, waktu itu kan cuma bareng-bareng doang. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga nih, yaitu zona nyaman pada diri sendiri. Kebanyakan orang mintanya punya duit banyak, tapi usahanya rebahan doang. Bener, pengen kaya tapi nggak mau usaha. Pengen kaya bisa tapi nggak mau belajar. Pengen punya duit banyak, tapi nggak mau kerja capek. Ya di mana-mana kan kerja apa-apa capek ya. Iya. Ngepet aja nggak capek. Ngepet aja capek ya, muter-muter, jaga lari, belum lagi kan kalau ketahuan warga. Nah, itu juga butuh usaha. Makanya ya udahlah, jangan ngepet. Udah. Orang mie instan aja tuh harus dulu. Masak dulu. Ada prosesnya. Gak bisa langsung dimakan. Tapi kamu pernah mie kremes gue lah. Kamu pernah gak sih? Pernah waktu SD. Berarti kamu pengen instan banget ya? Iya itu. Selak ngelih ya. Iya. Kayak gitu, pengennya kaya, punya banyak duit, pengen bisa apa, tapi usahanya nol, percuma. Ya nanti ada waktunya, ya kapan waktunya itu? Kapan kamu bangkit dari kubur? Bangkit dari zona nyamannya kamu itu. Ya masa mau di rumah terus kayak apa? Cuman lihat orang kan emang iri ya kadang ya, pengen kayak gini, tapi kamunya nggak mau gerak, ya percuma. Iya, pengen deh dia punya duit banyak gini. Kalian selalu ngelihat dari orang lain. Iya. Karena yang dikasih tahu dari orang lain itu kita snap yang bagus-bagus kan. Iya. Ya emang kita mau ngasih tahu yang bagus-bagusnya aja kan. Karena mungkin kita ngasih tahu liatnya susahnya gimana, bener. Nyarinya gimana gitu. Kadang tuh aku malah pengen nerapin tuh private life. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini, aku tuh ngeliatin kayak gitu, bikin story dan lain sebagainya itu aku pengen tahu orang itu bahagianya aku aja. Iya. Tapi di belakang itu aku tuh kayak lagi berusaha kerja keras, aku tuh nangis, aku tuh down, ngalamin kayak gitu. Tapi jangan sampai orang itu tahu. Pusing sambil gini-gini. Iya. Gitu ya, di belakang. Aku tuh kepengen kayak ini loh. Aku tuh bahagia, tapi di balik itu semua tuh ada usahanya aku yang bisa bikin aku bahagia sampai sekarang. Kayak gitu. Iya. Kayak kemarin waktu kita lagi pusing-pusingnya semprot tuh semas itu kan kita cuma ngeliatin, tahu-tahu udah selesai aja. Orang taunya kita snapnya cuma liburan, main kesana kesini foya-foya. Taunya kita tiba-tiba udah selesai aja. Kita pun gitu. Kayak kita menikmatin ya. Aku juga orang yang bukan kayak terpuruk dalam suatu masalah kayak stres banget, itu enggak sih. Ya stres iya, tapi kan kayak enggak yang namanya aduh gimana ya enggak sih, kayak lebih ya udahlah jalanin aja, ntar juga ujungnya aku senang kok. Yang namanya kita mau bahagia kan harus kita dapat proses sedihnya dulu buat kebahagia itu. Betul. Ya kan, kita mau senang, kita mau sukses, kita mau berhasil dalam hal apapun itu kan kita harus usaha dulu. Nggak bisa kan instan, ya kan? Nah itu kayak waktu kita juga dulu kayak termasuknya kita tuh terjebak di zona nyaman waktu kuliah itu. Kita nggak pengen ngejalanin KTI itu. Iya benar. Kadang kita juga males-malesan buat yang namanya bimbingan. Iya. Pernah ya kita itu waktu misalkan nih hari Senin kita sempro, kita dikasih waktu 2 minggu buat revisi. Nah kita itu malah ngerjainnya H-5 sebelum pengumpulan. Nah padahal kalau misal belum ngumpulin itu kita bakal nggak diterima, harus sidang ulang lagi. Iya sih. Kadang nggak kita aja sih, kayaknya memang beberapa teman-teman kita juga ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Kayak nanti kayak seolah-olah kita tuh menggampangkan, udah sidang ini, entarlah revisi, entarlah kayak gitu nggak sih?
Ya nggak sih, kamu kayak gitu nggak sih? Apa cuma aku doang? Aku juga kemarin kayak gitu. Maaf ya Pak dosen, Bu dosen. Tapi alhamdulillah sekarang kelar. Iya alhamdulillah. Nah itu juga bisa termasuk dari zona nyaman diri sendiri. Kita nggak mau keluar dari zona-zona kayak gitu, karena emang kita sudah terlalu nyaman. Iya sih benar. Nggak pengen takut. Sebenarnya tuh kayak lebih ke takut gitu. Takutnya? Ya takut. Kayak apa yang kamu inginkan itu nggak tercapai? Iya gitu. Bukan itu, maksudnya kayak misalkan aku udah nyaman banget nih kayak di posisi ini kayak gitu. Aku nggak pengen pindah-pindah lagi. Nggak pengen mencoba hal baru. Nah kayak gitu takutnya. Ya berarti sama aja kamu nggak mau buat explore. Ya nggak sih? Iya maksudnya definisi dari zona nyaman diri sendiri itu gitu. Ngerti nggak sih? Enggak. Udah pulang aja. Pulang. Set kayak lama-lama suaranya kayak tetangga sebelah. Astagfirullah, kasihan tetangga, maaf. Udah siang anaknya pada tidur. Kamu bangun anak tetangga. Kalau menurutmu sendiri gitu zona nyaman pada diri sendiri itu yang gimana? Kalau tadi menurut aku kan kayak gitu. Sebenarnya kayak lebih memang kayak ke takut aja gitu. Takut apa yang kita inginin tuh kayak berekspektasi gitu nggak sih? Oh iya itu sama aja kayak takut gak mencapai. Iya tujuannya kayak kita mimpi buat hal besar nih, tapi kita takut kalau itu nggak kecapai. Makanya kan kayak tadi di awal kita harus mempertimbangkan resiko-resiko. Iya. Ya kan, karena kan semua hidup kan nggak bisa berjalan mulus cuy, ya nggak sih? Kayak seolah-olah kita tuh emang harus bakal ada fase kita gagal. Makanya kalau semisal kita terus-terusan berada di zona nyaman nih, kita nggak bakal bisa jadi orang kasarannya gitu loh. Iya lah, nggak berkembang nggak sih? Kita nggak bakal berkembang. Istilahnya kalau gitu. tumbuhan itu kita nggak bakal tumbuh karena kita nggak pernah dikasih air, nggak pernah dikasih matahari. Nah kalau misalkan matahari itu dari emang kitanya ya kayak emang pikiran kitanya yang nggak mau. Gue nggak mau lah, aku mau di sini aja, aku mau kayak gini aja, aku nyaman kayak gini. Nah karena cuma dikasih matahari terus-terusan bakal mati lah. Iya kan, iya nggak sih kayak masukan. Kita ujungnya kita tuh layu, ngerti nggak sih? Tapi kalau ini harusnya, maksudnya kalau misalkan kita suatu tanaman ini, misalkan ini tanaman nih ditaruh di tempat yang redup, kita cuma ngasih air tapi nggak ada matahari. Kalau kita ngasih tanaman ini dipindah ke yang ada mataharinya, pasti dia dapat double kan, maksudnya dari nutrisi mataharinya sama airnya pasti kita bakal lebih bertumbuh. Sedangkan kalau yang di ruangan itu kayak cuma ngepenuhin nutrisi yang emang kayak cuma butuh airnya aja gitu, tapi nutrisi yang lain dari mataharinya nggak ada gitu. Iya sama aja gitu kayak kita kan. Ubah-ubah. Iya udah nggak apa-apa. Terus kayak zona nyaman pada diri sendiri juga kayak sifat gitu nggak sih? Sifatnya tuh maksudnya gimana? Maksudnya kayak kita punya sifat egois gitu, tapi kita stuck aja di situ. Kita nggak mau ngerubah buat jadi yang lebih baik. Kita maksudnya terlalu nyaman sama sifat itu nggak sih? Kalau kayak gitu sih menurutku emang udah dari dirinya sendiri sih. Kadang tuh kita emang harus berubah, nggak untuk orang lain tapi untuk diri sendiri gitu kan. Iya, seenggaknya memang kayak lebih dikurangin gitu. Tapi emang kan kita kan ya namanya juga makhluk sosial, kita kan pasti setiap hari ketemu orang, ngobrol sama orang. Kayak semisal kita temenan aja kita temenan aja deh nih ya. Kita berdua. Aku sama kamu Jeb kan udah beda kepala, beda sifat, beda pemikiran, beda walaupun kadang kita bisa dikatakan satu frekuensi, kita bisa ketawa karena hal yang sama, kita bisa bete karena hal yang sama, tapi kan nggak semua mindset kita itu sama, pola pikir kita sama. Jadi pasti beda. Kadang emang kita harus yang namanya ngimbangin, ya nggak sih? Iya. Yang kayak aku udah tahu nih kalau Meme anaknya nggak sabaran atau telatan. Nah aku ya cuman bisa aku cuman bisa ngingetin kamu, tolong dong kamu jangan kayak gitu ya, mau yang sedikit sabar, ya mau jangan telat, ya mau jangan kayak ini. Aku cuma bisa kayak gitu kan. Nah nanti kamu mengingatkan dari hal itu, dari aku yang menyampaikan ke kamu, ngingetin kayak kamu kayak gitu, kamu kan jadi belajar. Nah kamu juga kayak ibaratnya kalau kayak gitu saling mengingatkan nggak sih, kalau buat introspeksi diri. Iya gitu kan. Makanya kita juga nggak bisa terus-terusan yang namanya ya aku adanya kayak gini, enggak cuy, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Kalian emang maksudnya kayak bener-bener yang stuck sama diri sendiri, sama aja gitu. Kayak nggak mau, itu namanya introvert nggak sih? Bukan introvert, beda lagi tuh. Maksudnya memang kayak
kamu mau merubah diri kamu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Selalu berpacu sama aku adanya kayak gini. Iya, itu padahal nggak bisa cuy kayak gitu. Aku adanya Mindset kayak kamu gini. tuh Aku harus adanya kayak diubah. gini. Gak bisa kayak gitu. Karena kita tuh nggak selamanya hidup sendirian. Iyalah. Kamu juga pasti butuh orang. Ibaratnya tuh kayak gini loh. Kayak kita temenan, kita berhubungan sama orang. Iya emang kamu harus ngerti aku juga harus ngerti kamu. Kayak kalau kamu nggak mau diperlakukan seperti itu, ya kamu jangan memperlakukan seperti itu, kayak gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Ngerti. Itu termasuk kayak zona nyaman nggak sih? Iya kan? Ya gitu. Tapi Kayak- yang gak sifat kayak gitu. Biar kita juga zona nyaman itu kan bisa juga buat kontrol apa emosi kita, Emosi. hormon dopaminnya kita. Gitu. Yes, hormon dopamin. Hormon dopamin tuh yang buat ngontrol emosi gitu. Mungkin Jadi- temen ada yang masih belum tahu gitu. Iya benar. Jadi kan bisa dari zona nyaman itu kita bisa ngendaliin emosinya kita yang tadinya mungkin kita kayak anaknya cuek atau marahan, nanti ketemu sama orang jadi kita orangnya sabaran, atau nanti jadi bahagia senangnya kita dapat dari orang lain, kan kita nggak tahu. Karena kan emang sifat manusia kan beda-beda gitu. Iya benar. Orang anak kembar aja pun Nggak sama, gitu. cuman mungkin fisiknya sama. Fisiknya sama, tapi kan pemikiran dan sifat mereka pasti beda. Setiap orang itu pasti beda-beda. Ya mungkin beda. ada mirip sedikit-sedikit, tapi pasti ada perbedaan lah. Pasti itu emang pasti. nggak yang 100% mirip plek jiplek. Iya, tuh enggak. nggak mungkin. Nggak mungkin. Cetakan Bok mirip. Cetakan semen, LKS kan jiplek. Nah mungkin tadi itu aja yang kita obrolin tentang 3 zona nyaman, kriterianya. Jadi buat kalian yang masih terjebak di zona nyaman, ayo bangkit. Kita semangat lagi, buat planning baru lagi. Jalanin prosesnya, nikmatin. Jangan lupa sertakan doa. Dan carilah dukungan. Semangat. bisa dari teman, saudara, keluarga, atau mungkin pasangan kalian. Mungkin sekian dari obrolan kita. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.